Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi al-ulum wa masyaalul fadlam amma ba'd. Itu Nggih, saya belum nggih, nggak apa-apa. Nggak usah disebut namanya aja, langsung Pak Rektor, Pak Dekan gitu. yang saya hormati Rektor Fakultas Usuluddin dan saya hormati lagi Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan sebagainya. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pelatihan jurnalistik pada kali ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti acara yang insya Allah mubarak ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat lutma di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Amin. Perkenankanlah saya di sini sebagai MC serta moderator yang akan memandu dan membacakan tuntutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembuka dan yang kedua yaitu inti atau isi dan yang terakhir adalah penutup. Baik, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar mulai awal hingga akhir. Ala hadiniya wa ala sholih A'udzu al-Fatihah. billahi Buat minasyaitonir Indonesia rajim. seperti itu. Dalam bentuk wujudnya itu seperti Ya kan apa ya, masyarakat masyarakat Terima kasih. Selanjutnya yaitu inti atau inti materi dari seminar kali ini yaitu akan disampaikan oleh Pak Rizza. Kepadanya waktu tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada Rektor YIN Kudus, juga kepada Bapak Dekan Fakultas Usuluddin serta jajarannya, salam, dan juga kepada seluruh kaprodi di lingkungan Fakultas Usuluddin YIN Kudus dan juga mahasiswa program studi ilmu hadis yang saya banggakan. Di sini juga bisa, Mbak. Oke. Dalam kesempatan kali ini, ya, ini memang saya punya apa ini istilahnya, beban moral sekaligus tanggung jawab untuk membimbing kepenulisan mahasiswa program studi ilmu hadis, dan ini merupakan amanah dari Ketua Program Studi Ilmu Hadis Bapak Muhammad Misbah M.Hum, ya. Jadi memang sempat ditanyakan dulu pernah ada kegiatannya kok setelah itu ya layamutu walayah ya kan gitu. Ya, istilah layamutu walayah ya ini bagaimana ini Pak? Sebenarnya saya siap-siap saja Pak, saya sudah meluangkan setiap hari Rabu, tapi ketika mahasiswa di apa di titik-titik lah ibaratnya cara Jawa. Ya enggak, responnya cuma sedikit kan gitu. Nah, kebetulan kemarin Mbak Mutia saya hubungi Japri ya sebelum masuk ke grup itu. Ya alhamdulillah ada respon baik. Ya alhamdulillah kita bisa jalan. Hanya saja tema yang saya harapkan ya saat kali ini
itu memang terkait dengan pelatihan open journal system. Oke, open journal system. Oke, jadi sebenarnya dulu memang sempat kita belajar terkait dengan teknik penulisan. Oke, sebenarnya kalau mau lebih intim, ya, lebih rinci lagi, ya memang kita godok satu tulisan masing-masing tulisan, ya. Nah, hanya saja tulisan yang sudah ada itu nampaknya memang masih perlu digodok lagi, ya. Hanya ada beberapa mahasiswa dari program ilmu hadis yang memang secara intens dia menghubungi saya secara personal. Jadi hanya ada beberapa orang saja yang memang menghubungi saya secara personal karena memang ada semangat tersendiri dari dirinya sendiri, ya. Jadi bukan karena ada program atau apa, tapi memang karena dia sendiri ingin belajar tulis menulis sehingga dia secara personal menghubungi saya. Ya, saya selaku dosen yang memiliki tanggung jawab, ya welcome welcome saja, silahkan mas, kan begitu. Ya, saya harap di antara kalian juga seperti itu, bukan menulisnya ini kalau ada program. Ya, bukan karena ada program baru kita menulis gitu, ya. Jadi saya harap memang seperti itulah. Bahkan terkadang dia tak bimbing, ya. Kalau memang saya nggak bisa di kampus, ya silakan datang ke rumah kan gitu. Nah, kalau tidak bisa kedua-duanya, ya bisa kita lah online kan gitu. Bisa online. Kalau memang pas saya sedang slot, dia nggak bisa datang ke sini, ya sudah kita online saja kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan untuk terkait dengan program ini. Saya harap nanti ada rutinitas setelah ini, ya. Jadi jangan sampai ini selesai kan gitu. Oke. Nah, terus kenapa Pak kok kemudian dimasukkan kepada OJS ini? Nah, OJS ini memang sebenarnya pintu masuk untuk mempublikasikan karya kita. Oke, pintu masuk untuk mempublikasikan karya kita. Kita tidak bisa kemudian masuk begitu saja, ya. Dalam arti apa ya? Kita punya tulisan, kemudian kita publish di apa? Biasanya kalian kalau mempublish tulisan di mana? Kompasiana. Ya, Kompasiana bisa, itu kan sebagai apa sebenarnya? Media sosial, ya. Termasuk dia itu masuk kategori media sosial. Nah, untuk kategori tulisan ilmiah ini memang masuknya pakai OJS, Open Journal System. Nah, bedanya apa Pak? Kok di tulisan di Kompasiannya dengan di apa jenenge jurnal? Kalau di jurnal itu memang mengharuskan menggunakan bahasa-bahasa baku dan harus ada referensi ilmiah. Nah, beda dengan yang di media sosial seperti apalagi media sosial yang kayak Facebook dan yang lain-lain itu lebih bebas itu. Kalau yang media sosial seperti Kompasiana itu kan dia apa ya sifatnya? Dia itu sifatnya open, ya. Open bisa diakses oleh siapapun. Nah, selain di Kompasiana gimana Mbak? Baru di Kompasiana, ya. Tentang apa tulisannya? Tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Oke. Ini semuanya prodi ilmu hadis atau ada yang lain? Ilmu hadis. Kalau kalian menulis tentang kajian keislaman bisa nanti nulis di misalkan di alif.id, ya. Saya juga punya jaringan ke sana, atau di islami.co. Saya juga punya kawan di sana. Atau mau di mana itu bincang syariah, ya, itu juga ada, ya. Bahkan di islami.co atau di bincang syariah atau di mana itu biasanya satu tulisan ada, ya, dihargai lah. Kalau di Kompasiana ada enggak? Kalau di Alif ID itu biasanya satu tulisan ya sekitar berapa ya? Kalau kalian nulis di Word itu paling 2 halaman, paling sekitar berapa ya? Sekitar 1000 kata lah, maksimal 1000 kata. Itu biasanya dapat 75.000, kan lumayan ya. Tapi apa pemberian honorariumnya itu ya 1 bulan. Jadi setelah terbit 1 bulan baru nanti akan dihitung diakumulasi, nah dapat. Kalau tulisannya banyak ya nanti tinggal dikalikan berapa tulisan kan gitu. Saya pernah itu 1 bulan itu saya dikasih, saya mau awalnya saya nggak mau nulis,
tapi diminta untuk nulis, saya mau nulisnya sedikit, 1 sampai 2 saja lah kan gitu, tapi diminta oleh redakturnya nulis rada akeh kan gitu, lebih banyak lah. Akhirnya saya menulis sekitar ya 5 lah, negosiasi 5 tulisan. Nah, di akhir bulan menjelang hari raya ditransfer sejumlah 5 tulisan itu masing-masing 75, ya tinggal dikalikan sendiri berapa, lumayan ya. Nah itu lah, cuman ini OJS ini memang terkait dengan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersifat ilmiah. Ini karena apa ya, saya melihat ketika kita berbicara masalah akreditasi ya, akreditasi kemungkinan dosen-dosen di ilmu hadis itu sudah memiliki karya banyak ya yang bisa dijadikan sebagai bahan akreditasi atau materi dari akreditasi itu. Hanya saja ketika berbicara prestasi mahasiswa, nggih, maaf, ini masih sangat minim. Masih sangat minim mahasiswa ini. Padahal kontribusi dari mahasiswa itu sangat besar dalam urusan akreditasi. Baik persoalan prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Prestasi akademik ya terkait dengan karya tulis ini, mau publish di jurnal, itu yang bisa dipakai, bukan yang terpublish di mana blogspot atau apa, tidak. Nah, itu yang bisa dipakai itu. Atau prestasi non akademik ya, prestasi non akademik itu seperti ya olahraga, terus apalagi seni. Nah itu juga masih minim lah, ini juga perlu pemikiran ulang. Nah cuman saya fokusnya untuk prestasi akademik terlebih dahulu. Nah di sini jadi saya ingin di antara kalian ya setidaknya ya, kalau target saya sih sekitar 5 tulisan tembus di jurnal ya, target saya seperti itu ya. Nah jadi nanti barangkali di antara kalian ada yang memang punya inisiatif untuk menulis, nanti kita bisa lebih intens, jadi tidak hanya dalam program ini ya, jadi langsung saya sudah punya tulisan Pak, tinggal submit Pak ya, bagus. Nanti kalau memang akan saya baca terlebih dahulu untuk apa ya, sebagai penjamin kualitas dari tulisan itu. Nah, penjamin tulisan itu. Bahkan beberapa tulisan mahasiswa yang PPL kemarin, kalau memang tidak ada kebijakan untuk menerbitkan sebagai buku antologi, mungkin akan saya terbitkan dalam jurnal. Jadi mereka minta untuk submit ke jurnal. Hanya saja ini saya masih menunggu keputusan dari Kaprodi ya, tapi nampaknya arahnya itu ke buku antologi, sehingga untuk ke jurnal saya butuh naskah yang lain. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang lain misalkan punya naskah-naskah yang siap publish, nanti kita godok terlebih dahulu ya. Beberapa sahabat di antara kalian dari ilmu hadis sudah menulis itu dan sudah sering konsultasi ya, semoga saja naskahnya jadi, semoga saja ya. Semoga saja di antara kalian juga ada ya. Nah itu oke. Baik, OJS ini memang menjadi pintu utama untuk mempublikasikan karya ilmiah bersifat ilmiah. Nah, saya ulangi berapa kali ini sudah ya, saya sudah berulang beberapa kali. Nah, terus piye Pak carane? Ya gitu. Nah, inilah perlu kita belajar tentang OJS karena memang ada aturan mainnya dalam mempublikasikan karya tulis itu sendiri. Jadi tidak hanya apa ya, asal kirim ke email. Kalau dulu untuk kirim ke jurnal itu enak Mbak Mas, semuanya tinggal kirim email ke redaktur, nanti redaktur tinggal balasi kan begitu ya. Nah sekarang karena ada tuntutan akreditasi jurnal juga, jadi yang diakreditasi tidak hanya program studi tetapi jurnal itu juga masuk akreditasi ya, masuk akreditasi. Maka dalam upaya untuk peningkatan akreditasi ini semuanya menuntut berbasis online. Nah, sehingga para pengelola jurnal diwajibkan untuk memakai OJS. Jadi jurnal yang belum memakai OJS maka dia tidak akan diakreditasi. Nah, sebelum lebih jauh terkait dengan OJS, saya akan mengenalkan Sinta terlebih dahulu. Ada yang namanya Sinta di sini? Ya, ada. Sinta ini alamatnya apa ya? Oh, yang di rumah belum saya share ya. Tak share screen.
biar yang di rumah bisa lihat juga. Oke. Sebenarnya ada Sinta, ada Arjuna. Oke. Tapi kalau Arjuna itu hanya untuk pengelola jurnal. Hanya untuk pengelola jurnal. Sementara untuk Sinta ini lebih terbuka oleh siapapun termasuk autor. Oke. Nah, di Sinta ini sebenarnya menunjukkan peringkat dari jurnal itu. Nah, itu ada S1 sampai S6. Ya. Peringkatnya justru yang tertinggi itu di S1. Ya, jurnal yang berperingkat itu di S1. Itu paling tinggi itu. Paling rendah di S6. Ya. Kebetulan jurnal-jurnal di IAIN Kudus itu rata-rata di antara Sinta 4 sampai Sinta 1. Yang di Sinta 1 baru Kijis. Baru Kijis. Jurnal riwayah miliknya ilmu hadis itu ada di Sinta 3. Jadi masih di peringkat Sinta 3. Di situ. Nah, ini juga menunjukkan kualitas dari jurnal yang dikelola oleh masing-masing lembaga. Nah, ilmu hadis masih di Sinta 3. Kapan Pak mau menjadi Sinta 2 sampai Sinta 1 Pak? Doakan saja karena prosesnya juga rumit. Ya, prosesnya juga rumit. Lah, yang penting saat ini kalian itu ya sementing publish ya. Saya sarankan antara Sinta 5 sampai Sinta 2. Nah, Sinta 5 sampai Sinta 2. Sinta 1 itu jarang yang kecuali yang memang mereka mau menuju guru besar. Ya. Para dosen saja itu kebanyakan ngincarnya antara Sinta 3 sampai Sinta 2. Itu dosen. Nah, kalau mahasiswa misal bisa submit terbit di Sinta 5 itu sudah alhamdulillah lah. Kalau Sinta 6 itu biasanya masalahnya apa ya? Biasanya terkadang sistemnya di Sinta 6 itu dia belum begitu canggih ya. Jadi terkadang asal submit, ada naskah tinggal disubmit. Jadi proses untuk menjaga kualitas dari tulisan itu ya bukan tidak ada ya, tapi masih standar rendah, belum standar tinggi. Nah, jadi di sini saya sarankan nanti kalau Anda mulai belajar submit jurnal, cari dulu jurnal saya ada di Sinta berapa. Nah, sudah tahu toh peringkat jurnal itu. Nah, jadi Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Sinta 1 ini kebanyakan jurnal yang sudah terindeks Scopus. Internasional ini biasanya sifatnya. Biasanya sifatnya yang internasional. Kijis alhamdulillah sudah masuk di Sinta 1. Nah, itu. Nah, prosesnya banyak. Nah, terus caranya gimana Pak? Saya mau submit jurnal. Nah, saya mau submit jurnal yang pertama kali itu kita mencari jurnalnya terlebih dahulu. Kalau kita memang belum punya gambaran tentang jurnal mana yang harus saya submit, maka alternatif cara mencarinya lewat Sinta. Ya. Tinggal kita klik, misalkan ini author ya, ini ada subjek, ini ada affiliation, ada source, ada registration. Kalau registration harus daftar nanti pastinya. Ya, kita cari aja subjek dulu. Nah, subjek klik. Masih proses berputar ya. Nah, sudah mulai nampak ya. Sudah mulai muncul. Kita tinggal cari. Ini ada accounting, manajemen, education, ekonomi ya. Lah, studi Anda di mana? Tinggal cek aja. Religion misalkan. Religion atau philosophy. Nah, ini masuk. Nah, ada agama, ada mana kan gitu. Kita cek religion. Oh, ini penulisnya ini. Maaf. Ini author subjek ini saya sebentar. Ternyata author subjek.
Ini harusnya cari jurnal. Sebentar. Kadang mencari anu kok nggak ada ya. Kok author semua ya? Sebentar, saya tak buka jur Arjuna. Oh, Arjuna, lewatnya Arjuna. Jadi kalau Sinta itu mencari autornya, kalau jurnalnya itu di Arjuna. Balik. Oke, lihat daftar jurnal. Nah, kita tinggal mencari jurnalnya di sini. Nah, ini nama-nama jurnalnya. Ya. Kalau mau mencari, nah ini. Kok nggak ketemu juga ya? Atau di portal Garuda ya, sebentar. Nah, oke, sambil menunggu ya. Oh iya, di portal Garuda. Nah, ini tinggal cari. Nah, ini cek skopnya apa di portal Garuda, Mbak. Ini nama-nama jurnalnya ini. Oke, jadi mencari jurnal di portal Garuda. Ini sebenarnya pengelolanya jadi satu ini. Sinta, Arjuna, Garuda itu yang mengelola sekarang nganu Ristek Brin. Oke, kalau dulu itu saya pernah menginduk ke Kemenristek Dikti, setelah itu menjadi Kemendikbud. Oke, setelah itu diambil oleh Ristek Brin. Oke, Badan Riset Indonesia Nasional apa? Badan Riset Nasional lah pokoknya yang sekarang baru dikembangkan oleh Presiden Jokowi ini. Oke. Nah, itu kita cari tinggal di sini. Misalkan jurnal riwayah, ya. Riwayah. Nah, ini sudah masuk. Jurnal Studi Hadis. Ini miliknya Yayan Kudus. Nah, ini informasinya ada semuanya di sini. Nah, ini semuanya ada. Ya, tulisan-tulisannya juga sudah ada ini. Tinggal diklik nanti. Ya. Nah, website. Kita masuk ke websitenya riwayah. Nah, baru kita masuk ke submisi. Oke. Ke submissionnya. Oke. Setelah kita menentukan nama jurnal yang akan kita submit, ya, setelah kita tahu, ya, saya kasih tahu sekalian ya, terkait dengan jurnal yang berkaitan dengan ilmu hadis, itu ada diroyah, ada riwayah. Kalau riwayah miliknya sini, diroyah kayaknya miliknya Win Bandung. Ya, ada teologia. Teologia ini miliknya Win Wali Songo, Fakultas Usuluddin. Ada Milati. Milati itu miliknya Yayan Salatiga, Fakultas Usuluddin juga. Jadi kalau Milati aslinya skopnya lebih umum. Ya, teologia juga skopnya lebih umum. Teologia tadi studi Islam. Jadi studi Quran hadis bisa masuk. Ya, kalau yang fokus di hadis ya saya baru tahu ya gini, riwayah, diroyah, sama miliknya Asilha. Miliknya Asilha saya lupa namanya apa ya.
miliknya Jurnal Asil Asosiasi Ilmu Hadis. Terus ada lagi Jurnal Kurdis, namanya Kurdis, kepanjangannya Quran dan Hadis. Ini miliknya Fakultas Usuluddin mana? UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada lagi Jurnal riwayah Mutawatir. Mutawatir ini miliknya Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya. Terus ada lagi Ulumuna. Jurnal Ulumuna ini miliknya Fakultas Usuluddin LP2M kayaknya, miliknya LP2M di UIN Mataram. Ya, UIN Mataram, Lombok sana. Terus ada Jurnal Usuluddin miliknya UIN Syarif Kasim Riau. Ada lagi jurnal banyaklah, ya. Saya lupa. Alkut ini miliknya Stein Curup, daerah Curup. Ya. Ada lagi apalagi yang belum saya sebutkan, Kalam. Jurnal Kalam miliknya Raden Intan Lampung. Jadi kalau kalian punya tulisan-tulisan tentang itu nanti bisa disubmit ke sana. Nah, kalau mau ke Usuluddin sini Pak, miliknya ilmu hadis ya, ke riwayah. Hanya saja nanti ada etika dalam publikasi ilmiah itu, ya kita tidak bisa serta-merta memasukkan seluruh orang dalam. Ya, jadi kita juga akan membagi. Ada yang dari orang luar, ada yang dari orang dalam. Porsinya lebih banyak orang luar. Ya, porsinya lebih banyak dari orang luar. Siapa Pak yang bisa menulis di situ? Siapapun, termasuk mahasiswa boleh. Mahasiswa boleh, asal tulisannya bagus. Karena kita menggunakan peer review. Ya, peer review gampangannya gini loh. Ada reviewer, ya. Reviewer itu memang kami minta untuk menilai tulisan itu, mulai dari substansi, ya, sampai masalah. Sebenarnya biasanya lebih ke substansinya ya. Soalnya nanti untuk ke teknis biasanya ke editor, di editor ke teknisnya. Jadi reviewer biasanya ke substansinya, tapi terkadang reviewer juga masuk ke teknis. Teknis itu termasuk tata cara penulisan, apakah dia sesuai selingkongnya lah atau apa kan gitu. Kalau substansi lebih ke materi, lebih ke materinya. Nah itu. Nah jadi caranya begitu. Jadi kita tentukan dulu nama jurnal. Kalau sudah ketemu, nah kita buka masing-masing ininya apa istilahnya, OJS-nya. Ini namanya OJS. Okay. Ini namanya OJS, Open Journal System. Ya. Nah, ini kita cek dulu fokus and scope. Nah, biasanya setiap jurnal ada fokus and scope. Jadi jangan sampai salah sasaran. Misalkan tulisan kalian tentang pendidikan. Kita cek dulu fokus and scope-nya apa ini jurnal riwayah. Coba dibaca. Journal Studi Hadis invite scholar, researcher, and university student. Nah, jadi university student ini termasuk mahasiswa ya, to contribute the result of their studies on research and research in the areas related to hadis studies and living hadis. Jadi terkait dengan kajian hadis dan living hadis. With various perspective of law, dengan berbagai pendekatan atau perspektif. Nah, termasuk hukum, filsafat, mistis, sejarah, seni, teologi, sosiologi, antropologi, politik. Tapi garis utamanya adalah kajian hadis. Jadi kalau kalian menulis tentang kajian kajian pendidikan misalkan, pendidikan hadis di atau pendidikan Quran hadis di MI mana, itu kira-kira masuknya mana? Pendidikan atau kajian hadis? Nah, pendidikan Quran hadis kira-kira tema besarnya apa di situ? Pendidikan atau kajian Quran hadis? Pendidikan itu, bukan kajian Quran hadis. Ya, saya bilangnya gini, pendidikan Quran hadis di madrasah. Nah, berarti itu bukan jurnal Quran hadis, tapi jurnal tentang pendidikan. Hanya saja lokusnya yang dipakai itu adalah mata pelajaran Quran hadis.
Berbeda dengan cara begini. Pemahaman siswa MI mana tadi? Saya belum menyebut MI ya. MI dalam memahami materi-materi Quran hadis. Ini kira-kira masuk pendidikan atau masuk kajian Quran hadis? Ini masuk kajian Quran hadis karena kita berbicara pemahaman. Ya, pemahaman siswa apa tadi, siswa MI lah contohnya, siswa MI terhadap materi-materi mata pelajaran Quran hadis kelas. Berarti yang dibidik adalah pemahamannya, bukan pada cara mendidiknya. Beda dengan judul yang awal tadi. Judul yang awal tadi kan pendidikan Quran hadis di. Berarti yang dijadikan bidikan adalah sistem pendidikan. Berarti kalau pendidikan masuk ke sini ya juga akan di reject. Nah, di situ. Jadi biasanya reviewer juga akan ngecek itu. Editor in chief-nya juga akan ngecek ini tulisan tentang apa ini. Kalau memang tentang Quran hadis atau lebih umum misalkan kayak di teologi kan lebih umum. Jadi kalau di teologi itu disebut sebagai kayaknya Islamic Studies. Pokoknya lebih umum, Islamic Studies. Islamic Studies ini bisa masuk Quran juga bisa, hadis juga bisa, filsafat juga bisa. Nah, tapi kalau ini memang sudah spesifik ya, di situ disebutkan hadis, studies and living hadis. Jadi aja sampai salah kirim. Sekalian duit tulisan hadis, mbok kirim ning jurnal Tufula. Jurnal Tufula kan terkait dengan pendidikan anak usia dini. Nah, jadi aja sampai salah kirim. Kita cek dulu fokus and scope-nya apa. Oke. Setelah kita melihat fokus and scope, maka kita lihat yang paling selanjutnya adalah publication ethic rata-rata sama sih, hampir sama ya. Author guideline. Author guideline. Author guideline ini sebenarnya apa ya? Panduan kalian untuk menulis di jurnal itu. Apa saja yang perlu dicantumkan syaratnya. Misalkan ini ya. Kalau ini sudah ada template-nya, tinggal diklik nanti download template-nya. Coba kita klik ya. Ini sudah template apa belum ya ini? Oh, bukan, belum. Ini masih belum template. Template-nya masih sangat sederhana seperti ini. Pokoknya di situ semuanya. Nah, oke. Ini aturan mainnya. The element that should be in the article itu termasuk title, abstract, keyword, introduction, discussion, conclusion, and bibliography. Nah, ini masih menggunakan apa ya, aturan pada umumnya. Di jurnal-jurnal yang lain juga sama. Ya, jadi tidak ada aturan khusus dari jurnal riwayah ini. Yang pertama pasti berkaitan dengan titel, judul. Ya, setelah itu abstrak. Oke. Tahu ngerti abstrak ya? Saya tak tampilkan. Saya tak cari naskah dulu. Saya sebenarnya sedang nulis tapi belum final ini tulisan saya. Hadis episode ya. Yang ini. Nah ini. Saya ingin menyampaikan ini. Oh, ini abstraknya belum jadi. Ini tulisan saya. Ya, abstraknya belum jadi. Ya. Oke. Tadi mana tadi? Ada titelnya enggak? Ada ya. Nah ini. Saya studi living hadis.
Business Hadis Performance in Halal Marketing, a Living Studies. Ini kajian terkait dengan kajian hadis. Kenapa? Yang saya bidik adalah hadis-hadis tentang perdagangan, iktisodiyah, ya, tentang ekonomi, bisnis hadis, performance. Jadi performasi hadis-hadis tentang bisnis dalam halal marketing. Saya melihat adanya pelaku halal marketing, ya, entah itu apa, yang biasanya membawa label-label Islam itu loh, ya, misalkan kayak Joya atau kayak siapa lagi, misalkan ada deterjen halal, kan ada ya, ada lagi misalkan apa, pasta gigi, ada siwaknya. Nah, ini kan dia menggunakan label-label Islami ya, Islam marketing. Nah, ini karena dia berangkat dari teks hadis bahwa sesuatu itu memiliki istimewaan. Ya, misalkan kayak kayu siwak. Ya, kayu siwak itu kan memiliki keistimewaan ya. Hadisnya memang mengatakan begitu ya. Tetapi dalam praktiknya ini kemudian dijadikan sebagai bahan apa itu jenisnya? Bahan untuk promosi, untuk meningkatkan produktivitas si produsen tadi. Iki loh pasta gigi yang mengandung siwak. Apakah ini memang murni motifnya itu untuk mengamalkan isi hadis, ataukah ini malah justru dijadikan sebagai legitimasi untuk memperlaris dagangannya? Nah, tuh. Nah, ini living studies, ya, jadi kajian living. Jadi saya berusaha untuk menggali apa yang mereka asumsikan terkait dengan ini. Jadi hadis-hadisnya itu ada, mereka gunakan semuanya. Ya, bahkan terkadang ada eh, apa ya, banner atau poster ya, poster yang kemudian mencomot hadis untuk barang iklan. Ada, ya ada gitu. Ya, ya tidak hanya hadis Pak, Quran juga ada. Nah, ada Quran. Nah, itu sering. Nah, ini bagian dari maaf ya dalam tanda kutip nek pernah ngaji kalau Mbah Arwani ini termasuk wala tastaru bi ayati sama nang kolila atau tidak ini. Kan begitu. Sehingga ana sing maaf tanda kutip itu nek kanggo harga murah ra oleh, nek kanggo harga dhuwur oleh kuwi. Ya ana sing ngono akhire. Nah, ini bagi pelaku bisnis. Jadi menjadi kenyataan. Realnya semacam itu. Nah, ini gambaran yang akan saya sampaikan dalam tulisan ini. Cuman lokus saya ini adalah pelaku bisnis di Kota Semarang. Ya, pelaku bisnis di Kota Semarang karena ini adalah hasil riset saya tahun 2020 ya, tahun kemarin. Tahun 2020 ketika saya masih di Salatiga, saya sempat melakukan riset ini. Bagaimana asumsi mereka di situ. Entah itu nanti akan saya kembangkan bagi pelaku ekonomi di Kudus atau enggak, saya enggak tahu ya. Karena sekarang banyak itu saya temukan orang-orang itu menggunakan itu untuk ya bagian dari komoditas. Ya. Nah, judul ada, abstraknya yang belum ada, nama identitas ada, ya, emailnya juga sudah ada, introductionnya juga ada, bibliografinya juga ada. Nah, ada semuanya, abstraknya yang belum ada. Nah, selanjutnya ini apa lagi ya yang belum? Keyword introduction discussion ada. Oke. Article are written in Minion Pro. Nah, fontnya harus menggunakan Minion Pro. Ya, fontnya harus menggunakan font Minion Pro. Nah, ini saya masih menggunakan Times New Arabic. Ya, biasanya kalau sudah final kita tinggal noto, tinggal menata teknisnya. Yang diminta apa? Dia menggunakan Minion Pro ya, berarti kita ganti ke Minion Pro. Ya. Nah, terus lagi 1,5 spasi. Nah, terus tulisan sekitar 20 sampai gini. Ada template-nya, dia menggunakan template-nya. Template-nya di mana, nggih? Oh, ini template-nya, ya.
The template of riwayah habis be displayed in here ya. In here. Ini templatenya jurnal riwayah. Nah, ini sudah ada templatenya. Tinggal kita masukkan tulisan kita di situ. Ya. Nah, itu aturan mainnya. Ada templatenya. Nah, ini penting, author guideline ini membimbing atau memberikan informasi kepada calon penulis. Ini di templatenya ada. Jadi kita tinggal ngisi aja di situ. Caranya apa Pak? Nah, nanti tinggal copy paste lah. Pas ngepaste di sini pakai paste spesial saja. Tahu toh paste spesial? Ctrl Alt V. Nanti pilih unformat type. Ya, Ctrl Alt V. Tekannya. Biasanya kan Ctrl V ya. Tinggal ditambah Ctrl Alt V, tambah Alt tadi. Nah, nanti tinggal dipilih yang unformat, unformat text ya. Unformat text. Kenapa Pak harus pakai unformat text? Jadi nanti formatnya langsung menyesuaikan dengan template itu. Gitu. Jadi misalkan di tulisan asalnya dia menggunakan font lain misalkan menggunakan font Garamond. Nah, ternyata di sini kan diminta tadi Minion Pro kan. Nah, daripada nanti Anda mengubah kembali yang nama itu, mulai nama penulis pertama, saat blog ya, langsung Ctrl Alt V, pilihkan unformat text, langsung persis dia sudah menggunakan font Minion Pro tanpa nanti merubah lagi. Nah, itu pentingnya kita menggunakan Ctrl Alt V. Oke, sudah ada abstraknya. Terus yang diminta pakai apa? Oh, ternyata abstraknya 2. Dia menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, berarti nanti harus diterjemahkan. Syaratnya abstrak berapa kata Pak? Oh, ternyata sudah ditentukan. Abstrak yang dibuat antara 100 sampai 250 kata. Ojo akeh-akeh. Berarti 250 kata maksimal. Ya, 250 kata. Begitu juga di dalam bahasa Inggris, juga maksimal 250 kata. Jadi gaya abstrak ojo sampai 2 bingung kok. Soalnya gini, menulis abstrak itu paling penting ya dalam segala bentuk tulisan. Skripsi pun juga penting. Kenapa? Abstrak itu ibaratnya itu apa ya? Wajah kalian. Misalkan Anda ya gampangannya dirimu sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ketika Anda berhasil meremak wajah Anda dengan bagus, ya kira-kira banyak orang yang tertarik kan? Nah, begitu juga dalam tulisan. Nah, biasanya paling penting itu menulis abstrak itu untuk itu. Jadi apa ya? Inti dari tulisan itu. Apa yang ingin disampaikan dari seluruh tulisan itu ada di situ. Berarti apa yang harus disampaikan, Pak? Berarti yang harus disampaikan itu setidaknya 4 hal. 4 hal ya. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang. Oke, latar belakang. Dan latar belakang akademik. Ya, berisikan terkait dengan kegelisahan. Kenapa ini sesuatu ini menjadi penting? Menarik untuk dibahas. Menarik untuk diteliti. Nah, ini latar belakangnya. Jadi langsung tunjukkan sesuatu yang memang menjadi problem. Kalau memang ada sebuah anomali, tunjukkan anomali itu. Kan begitu ya Mas. Terus selanjutnya, rumusan masalah. Fokusnya apa? Yang ingin Anda bahas apanya? Ya, karena ketika berbicara latar belakang kan masih sangat luas ya. Rumusan masalah ini untuk memfokuskan. Saya ingin memfokuskan ini. Biasanya menggunakan bagaimana atau mengapa. Jadi jangan sampai menyampaikan rumusan masalah itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat deskriptif. Ini kalau neng jurnal itu biasanya malah justru akan ditolak, di reject. Contohnya apa Pak? Bagaimana konsep atau bagaimana pengertian. Nah, kalau konsep masih bisa diterima ya. Bagaimana pengertian
apa? Misalkan pengertian apa? Yang hadis. Bagaimana pengertian hadis gender gitu? Atau bagaimana pengertian hadis-hadis misoginis itu akan ditolak karena kita akan berbicara deskriptif. Deskripsi dari pengertian itu hanya dideskripsikan, ngapain harus dibahas? Mau coba buku selesai kan gitu, nggak ada pembahasan, nggak perlu pembahasan. Beda kalau anda kan konsep hadis misoginis perspektif siapa misalkan, nah, itu kan memang perlu dibahas itu. Yeah. Jadi misalkan konsep hadis misoginis perspektif Fatimah Mernisi misalkan, atau hadis-hadis misoginis dalam pandangan Muhammad Syahrur misalkan, ya, yang kemarin sempat viral terkait dengan Milkul Yamin kayak. Ya, bagaimana itu? Nah, itu baru. Apalagi mengapa? Wah, mengapa ini rada rumit ya. Biasanya kalau kelas S3 sudah mengapa, tapi kalau masih kelas S1 cukup bagaimana. Tapi jangan sampai pada persoalan yang deskriptif. Oke? Jadi menulis abstrak atau menulis tulisan jangan menggunakan bahasa-bahasa deskriptif. Yang kira-kira membuka kamus atau membuka apa sudah selesai kejawab. Ya. Ciri paling mudah itu. Buka kamus selesai kejawab ya sudah. Berarti itu nggak perlu dibahas, nggak usah ditampilkan dalam deskripsi apa jenis abstrak maupun di rumusan masalah dalam penelitian juga sama, nggak perlu ditulis itu. Oke, tadi sudah 2 ya, berarti yang ketiga. Nah, yang ketiga pendekatan. Pendekatan itu apa yang akan anda gunakan untuk menganalisa. Misalkan saya tadi menulis tentang living studies ya, berarti living hadis. Teori living hadis itu apa? Berarti untuk menjawab kegelisahan akademik yang saya ajukan, saya menggunakan living hadis untuk menjawab masalah itu. Nah, jadi langsung cetoro living hadis sebagai pendekatan. Nah, yang terakhir, yang keempat, temuan. Soalnya kadang ada mahasiswa yang menulis abstrak itu, dia masih mengatakan begini. Nah, untuk itu tulisan ini akan membahas tentang itu. Padahal dalam abstrak itu harus ada temuan. Sudah kan gitu. Terus harus ada temuan. Wah, ini akhirnya jadi pertanyaan. Loh, Pak, abstrak kan di paling awal, Pak. Kenapa kok sudah harus ada temuannya? Nulis abstrak paling carry. Ya, kalau tulisan sudah jadi baru nulis abstrak. Abstrak sudah jadi baru tentukan keywordnya apa. Ya. Kalau keywordnya sudah ketemu baru nulis judul. Ini yang sering saya lakukan. Oke. Saya judul itu malah justru paling akhir. Karena apa? Judul itu biasanya saya menyesuaikan dengan apa yang saya tulis. Finalisasi judul. Ini misalkan saya sudah, kayak tadi kan saya sudah nulis judul ya. Padahal tulisannya belum selesai. Itu saya sudah punya gambaran. Rencana judul saya ini. Tapi belum tentu itu adalah final judul saya. Belum tentu itu final judul saya. Yang final ya itu apa ya? Ya nanti kalau sudah siap submit baru saya finalisasi judulnya. Nah, baru saya finalisasi judulnya. Nah, itu. Terus yang ditulis pertama kali apa, Pak? Nama penulis nggak apa-apa. Nama penulis ditulis pertama kali nggak apa-apa. Nah, itu rukun-rukun yang harus ditulis dalam abstrak. Nah, ini jadi udah tahu toh ada 4 kata kunci yang perlu kalian ugemi, perlu pegangi. Oke. Kalau sudah kita lanjut. Nah, setelah itu kita lihat yang diminta dalam tulisan ini apa saja. Nah, ini kalau memang ada tabel menggunakan pedoman transliterasi, gunakan transliterasi ini. Ya, ada kesimpulan. Nah, ini referensi penting. Referensi dia menggunakan format APA. Edisi ke-6. Untuk contoh tulisannya seperti ini. Jadi ini dia tidak menggunakan footnote. Dia menggunakan body note. Dia menggunakan body note ini, tidak menggunakan footnote. Karena sistemnya pakai menggunakan format APA. Kalau
model footnote itu biasanya pakai Chicago 17 style. Kalau ini kan pakai APA edisi ke-6. Nah, kalau APA ini modelnya body note. Jadi referensinya langsung masuk di body paragraf. Sementara kalau footnote dia kebanyakan menggunakan Chicago 17 style, entah with ibid atau tanpa ibid. Tanpa ibid itu berarti kalau ada rujukan sama persis dengan atasnya, dia akan ditulis nama dan sebagian judulnya lalu halaman. Tidak ditulis ibid, tidak. Tapi kalau with ibid langsung ya, kalau memang sama persis dengan atasnya ya ibid langsung. Ibid halaman berapa gitu. Nah, sudah pernah saya ajari tentang penggunaan manajemen referensi belum? Oh, berarti sok ya. Pertemuan yang akan datang kita berbicara terkait dengan manajemen referensi Mendeley atau Zotero. Nah, Mendeley atau pakai Zotero. Itu untuk membantu kalian untuk mengedit. Misalkan tiba-tiba di jurnal sini tulisan kalian di reject. Padahal di jurnal sini itu menggunakan model APA edisi ke-6. Ya toh? Wah, ini saya sudah di reject oleh riwayah misalkan. Saya harus kirim kemana ini? Saya harus kirim ke Mutawatir misalkan. Ternyata jurnal Mutawatir itu menggunakan model Chicago 17. Berarti gue footnote dia. Terus piye caranya? Masa aku harus ngedit manual? Kan gitu. Nah, kalau kita menggunakan manajemen referensi enak. Kita tinggal setting aturannya, kemudian kita refresh. Dia langsung otomatis berubah dengan sendirinya. Nah, itu manajemen referensi. Jadi nggak perlu secara manual, nggak perlu. Nah, ini paling cepat. Oke. Nah, itu. Jadi perhatikan ini semuanya. Oke, paham ya? Sebelum saya lanjutkan ke proses registrasi, ada yang ditanyakan? Jadi setelah kita mengetahui fokus and scope, kita coba cek author guideline. Author guideline ini panduan bagi autornya. Oke, silakan ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Abstrak itu apakah harus pakai bahasa Inggris? Nah, oke. Abstrak itu, ya, tergantung permintaan dari jurnal itu. Kebetulan di riwayah ini diminta menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di berbagai jurnal ada yang menggunakan bahasa Arab. Misalkan saya pernah nulis di Esensia, tapi saya di situ tetap menggunakan bahasa Inggris saya ya. Itu dia menggunakan bahasa Arab. Ada naskah yang menggunakan bahasa Arab. Coba di Al-Jami'ah, dia juga menggunakan abstrak bahasa Arab, Mbak. Gitu. Jadi tergantung jurnalnya. Makanya perlu kita melihat author guideline tadi. Author guideline yang diminta oleh tim editornya itu bagaimana caranya orang nulis. Soalnya apa? Nah, orang ngono nanti tidak seragam tulisan yang dipublish. Nah, oke. Misalkan sini arsipnya mana arsip? Nggak ada arsip ya. Oh ya Pak, di sini. Ditaruh di sini ternyata dia. Oke. Ini biasanya arsip ini ya. Ini polanya sama. Strukturnya sama dengan template tadi. Dan seragam, intinya gitu. Soalnya kalau seragam ya biasanya akan lebih memudahkan untuk proses apa itu namanya akreditasi jurnal. Proses akreditasi jurnal. Oke. Nah ini yang paling penting. Apalagi yang belum ya. Arsip ini bisa dicek. Jadi arsip di terbitan mana? Misalkan ini kita cek siapa saja penulisnya. Nah ini kan ada ya. Nurul Ihsanuddin, Hairunisa. Ini ada beberapa mahasiswa ini. Ya toh? Ini ada beberapa nama mahasiswa yang sudah publish ini. Nah, ini tinggal download, nah, bisa di download ini. Oke, terusnya bisa download. Cek arsip. Bahkan kalau saya, karena saya punya kepentingan yang lain, misalkan untuk kenaikan pangkat itu kan dosen harus publikasi di jurnal yang update.
update ya, dalam arti nggak boleh terlambat dari 2 tahun, maksimal 2 tahun. Wah, ini terkadang ada jurnal yang dia, maaf, produk keset mempublish. Saya pernah kejadian 1 kali itu, saya submitnya kapan, terbitnya justru jauh sebelum saya submit. Jadi misal saya submit di tanggal ini, tanggal berapa ini misalkan, tanggal 11, okay. Tanggal 11 tahun 2021, jurnal saya itu diterbitkan di bulan Desember 2020. Nah, itu kan saya rugi. Okay. Padahal harusnya isu yang saya angkat itu kan sesuai dengan konteks saat ini. Kok malah dipublish di sebelum itu. Nah, ini biasanya kalau untuk yang ada kepentingan untuk itu biasanya ya, kita juga ngecek di arsip. Jadi besok tiba-tiba di antara kalian ada yang jadi peneliti atau jadi dosen misalkan, kan peneliti juga untuk naik pangkat kan juga sama, dia harus mempublikasikan karyanya di jurnal sebagai peneliti. Nah, cek dulu, jangan sampai tulisan Anda itu ditempel. Saya pernah mengalami itu. Jadi sejak kasus itu, ketika saya mau mempublish, saya cek dulu dia rutin tidak untuk mempublikasikan karyanya. Kalau tidak ya jangan. Nah itu rugi nanti. Saya pernah, adalah satu kasus itu, nggak apa-apa lah. Oke, itu yang paling penting. Nah, terus ini kita cek editorial team kita cek. Nah, ini ada editorial timnya, editor in chiefnya Pak Kaprodi, ini Pak Amir, editorial boardnya saya, ada Bu Sofa, ya. Ini saya sudah punya Scopus ID, alhamdulillah. Ini jurnal internasional biasanya. Nah, biasanya langsung dicek, ini bisa membaca. Nah, ini langsung masuk ke Google Scholar-nya. Nah, ini karya-karya saya ini. Yeah. Ini saya kok bisa tulis banyak Pak, ya saya memang sering publish, sering submit ke jurnal. Dan waktu publish, mulai dari submit sampai publish itu tidak sebentar, paling cepat setengah tahun, karena memang jurnal itu rata-rata itu setahun itu hanya mempublikasikan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 3 kali, rata-rata 2 kali. Nah, makanya paling cepat ya setengah tahun. Memang jadi nggak bisa cepat karena ada proses editorial itu. Kita akan sering ya, gambarnya naskah pertama masuk, kemudian kita kirim ke reviewer dulu. Reviewer ada catatan nggak? Kayak wong bimbingan skripsi dulu. Kalau ada catatan, oh berarti harus direvisi dulu oleh autor penulisnya. Nah, itu proses itu lama juga. Nanti dikembalikan lagi ke penulis, cek ya. Nah, kemudian setelah dirasa cukup, baru ke tangan editor membenahi gaya tulisannya. Jadi sebenarnya saya sih pede-pede aja. Misal tulisan saya tidak terlalu bagus, nanti ada editor yang edit tulisan saya. Jadi yang penting pede wae kita tulis tulisan itu. Yang penting jangan sampai terindikasi plagiasi. Ikut tok. Agar terindikasi plagiasi wes sampai diapa-apa langsung di reject. Soalnya tim editor ini biasanya sudah punya akun untuk cek plagiasi. Saya juga pegang Turnitin. Nah, sebagai pengelola jurnal saya pegang Turnitin. Jadi nanti ada naskah cek dulu. Nah, pokoknya intinya itu, tulisanmu kurang apik ora masalah. Yang penting aja melakukan plagiasi. Apalagi sekarang ya, itu ada aplikasi ya, semacam aplikasi yang untuk membuat parafrase itu berbahasa Indonesia, namanya spinner.id. Pernah dengar ini? Nah itu. Maka ada itu, aku pernah ketemu dengan dosen bahasa Indonesia. Hati-hati loh mahasiswa, sudah mulai kenal ini. Bisa saja nanti mahasiswa nganu, dia menggunakan spinner itu, tulisan spinner.id. Nah, nanti silakan aja dicoba. Itu. Nah itu ya. Nah, ini tim editornya. Ada tim reviewernya, tim reviewer biasanya dari luar. Nah ini tim reviewernya. Mantap, keren. Tim reviewernya. Biasanya tim reviewer ini memang dia spesifik di bidang kajian hadis. Sesuai dengan bidang di jurnal itu loh maksud saya ya.
Kalau ini riwayat kan karena kaitannya dengan hadis, maka reviewernya juga orang hadis. Kebetulan ini yang pertama kali sudah almarhum ini. Mantan ketua Asilha. Jadi ketika masih menjabat sebagai Asilha, beliau di tengah jalan ya karena penyakit yang mengenainya ya alam innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau meninggal. Ya, akhirnya sekarang ganti. Beliau adalah dosen saya ketika masih di Jogja. Enak Pak gue ngajar. Tulisannya juga banyak sekali tulisan beliau itu. Banyak sekali tulisan beliau. Hanya saja pas ya itu sayangnya ketika beliau sudah mengajukan proses guru besar tapi belum sampai SK-nya turun sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini tim reviewer. Tim reviewer ini termasuk penting. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana saya harus melakukan submisi ke jurnal. Ini yang paling penting. Jadi setelah kita mengetahui karakter dari jurnal itu, baru kita melakukan submisi. Oke, caranya kita register terlebih dahulu. Kalau belum punya akun, silahkan register terlebih dahulu. Nah, ini klik register. Kalau saya sudah punya akun, jadi saya tidak mengisi register. Ya, diisi semuanya. Yang ada tanda bintangnya harus diisi semua. Oke, yang ada tanda bintangnya harus diisi semua. Ini. Ya, misalkan ini username. Username ini tidak harus namamu. Tidak harus namamu. Ya, username ini bisa sebagai apa ya, nama yang akan kalian jadikan untuk login. Nah, yang kalian mau jadikan untuk login. Gitu. Terus password biasalah ya. 6 karakter. Validasi ini masuk. Salutation nggak usah diisi. First name lah, ini baru namamu. First name, middle name sama last name ini biasanya akan terekam. Kalau tulisan saya di Google Scholar tadi kan ada nama MR Muqtada ya. Nah, itu akan terekam di situ. MR Muqtada itu Muhammad Rikja Muqtada. Last name akan muncul duluan. Muqtada MR. Itu yang akan dipakai. Karena apa? Sistem sitasi, ya, sistem sitasi atau sistem merujuk itu yang akan dipakai last name dulu. Nah, makanya dalam hal ini ketika kalian mengisi di sini, ini saya sarankan dengan benar. First name kalau memang namanya hanya 2 suku kata, ya first name sama last name. Kalau ada middle name, kalau namanya siapa ya ini yang sampai 4 suku kata namanya. Nah, berarti yang paling awal ditaruh di first name, yang paling akhir ditaruh di last name, sementara yang di tengah-tengah sekalipun lebih dari 1 kata, taruh di tengah semuanya. Kan sekarang orang-orang baru sekarang ya, bayi-bayi kan kebanyakan lahirnya itu namanya 5 suku kata. Wah, saya semakin panjang. Jadi itu bisa dicek. Nama orang itu bisa menunjukkan dia generasi keberapa itu bisa dilihat. Nama cukup 1 berarti dia generasi tua. Oh, saya aja sudah generasi 3 ya, 3 suku kata itu. Itu dicek. Nah, sekarang itu nama-nama bayi lebih banyak sekarang itu. Saya ngerti mati bayi nama anaknya. Kalau tidak 4 5. Ini generasi baru ini. Nah, di situ. Itu harus diisi semuanya. Terus inisial nggak harus diisi, ya. Afiliasi ini sebenarnya sekalipun tidak ada tanda bintang, tapi saya sarankan harus diisi. Kenapa begitu? Nanti biar untuk memudahkan tim editor untuk ngelacak ini siapa, apakah ini dia pun memiliki afiliasi di kampus mana misalkan atau apa. Nah, itu biasanya soalnya ini juga akan dimunculkan di naskah. Di bawah email kan biasanya ada IAIN Kudus misalkan, kalau afiliasinya IAIN Kudus. Jadi kalau kalian nanti submit jangan dikasih embel-embel student, langsung saja IAIN Kudus. Oke, IAIN Kudus. Soal apa ya? Kalau kita menggunakan nama student itu belum menjual, kecuali Anda itu PSD student. Ngerti PSD student ya? Mahasiswa program doktor. Nah,
Jadi lebih baik kalian menggunakan istilah IAIN saja kalau memang mau memakai afiliasi di sini. Apakah saya boleh memakai afiliasi yang lain, Pak? Boleh, misalkan kalian punya pesantren, pakai afiliasi pesantren kalian juga nggak apa-apa. Atau kalian punya institusi sendiri, misalkan lembaga researcher apa, misalkan, ya, misalkan siapa mas namamu? Iskandar ya, Iskandar Institute misalkan, peneliti di Iskandar Institute misalkan, kan nggak apa-apa, dia memiliki afiliasi sendiri. Nah, yang penting jangan, pokoknya afiliasi itu branding kalian lah, kalian itu siapa, itu harus ditampilkan. Nah gitu, oke. Nah semuanya diisi, email yang harus aktif, konfirmasi email ya, ORCID ID ini kalau saya sudah punya, kalau kalian belum punya silahkan daftar. Kalau ORCID ID bisa daftar sendiri, kalau Scopus ID nggak bisa. Scopus ID itu harus punya naskah yang terindeks Scopus, baru bisa terdaftar punya Scopus ID. Nah kalau sudah diisi semuanya, pokoknya yang penting ada tanda bintang tadi diisi semua. Nah setelah itu baru confirmation ini dicentangi semua, centangi semua ya. Saya sarankan yang ini dicentang. Kenapa kok dicentang, Pak? Nanti kalau tiba-tiba kalian lupa password, kalian tinggal cek di email Anda. Kan dia akan mengirimkan username dan password ke emailmu. Silakan disimpan kan di sana. Nah, working bahasa Inggris Indonesia. Nah, register as apa? Kalau Anda mau menulis sebagai author, ini diklik juga. Ya, jangan lupa diklik. Amannya diklik KB. Amannya diklik KB. Diklik semuanya, ya. Reader, author, diklik semuanya. Aman. Jadi nanti ketika Anda mau melakukan submit bisa, karena sebagai author. Kalau sebagai reader itu hanya sebagai pembaca. Jadi kalian hanya boleh mengakses apa yang sudah dipublish oleh jurnal itu, tapi Anda tidak boleh melakukan submisi. Nah, itu. Setelah itu klik register. Nah, setelah klik register, ya, ini terkadang ada konfirmasi ke email. Tapi ada jurnal yang tidak memerlukan itu, dia langsung sudah terdaftar, selamat Anda terdaftar, biasanya begitu. Tapi kalau ada yang perlu konfirmasi ke email, berarti kalian harus membuka email dulu, link yang diberikan di email diklik, ya, link yang diberikan di email diklik. Nah nanti kalau sudah diklik aktif, berarti akun kalian sudah aktif. Nah itu cara registrasi. Oke, setelah cara registrasi baru kita proses submisi. Nah, oke, sampai sini sebelum proses submisi ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, saya lanjut ke proses submisi. Nah ini, oh belum, saya harus login dulu, saya harus login. Nah ini, nah ini karena saya ini sebagai managing editor, maka di sini akunnya banyak ya. Ini sudah saya berhasil login. Oke, ada journal manager, editor, sama section editor. Kalau kalian nanti cuman ini tok, jadi di akun kalian nanti cuman ini tok, ada author tok, ya. Jadi kan lo kok beda karo gini Pak ya yo, beda. Karena saya di sini sebagai managing editor, jadi saya juga termasuk pengelola ini. Jadi yang nanti saya bisa menerima naskah kalian atau tidak nanti lewat ini semua. Nah, lewat ini semua tinggal diklik. Oh, berarti ini ada 12 naskah yang sudah masuk, belum saya apa-apakan. Kalau unsigned ini berarti belum diapa-apakan. 12 naskah nganggur, belum diapa-apakan. Ada 10 naskah in review. Ya, berarti ada 10 naskah yang sudah diproses tapi masih di tangan reviewer. Ada 9 naskah yang sudah proses editing. Berarti ini mau submit, publish. Nah, enggak publish. Nah, itu.
Jadi nanti kalau sudah publish ya berarti kalian sudah bisa lihat di arsip tadi, yang paling depan arsip. Nah itu nanti bisa dilihat di sana. Nah ini in reviewer. Nah itu oke, kita fokus yang ini saja ya, yang ini nggak usah nggak usah dipelajari. Besok kalau kalian jadi pengelola jurnal nanti akan diajari juga. Nah ini nanti kalau Anda melakukan submisi, ini sudah ada angkanya berapa yang Anda lakukan untuk submit. Kalau belum masih 0 berarti. Oke. Nah, terus caranya gimana Pak? Kita klik ini, new submission. Jadi untuk membuat submisi baru kita klik. Oh ya, sebelum kita masuk ke klik new submission, gini. Biasanya ketika kalian login, klik pertama, itu terkadang ada jurnal yang tidak langsung membawa ke arah sini. Masih ke home. Nah, maka kalau masih ke home, maka cari tulisan ini, show my journal. Bisa terkadang dia di atas, kayak gini. Bisa terkadang dia di bawah. Cari, pokoknya cari tulisan show my journal, kemudian klik. Nah, kalau sudah Anda klik, nanti baru masuk ke sini. Karena tidak semua OJS seperti itu. Nah, kalau kebetulan di riwayah ini sudah diarahkan ke sini. Nah, jadi enak, nggak perlu untuk mengklik di sini, show my journal. Oke, kita masuk ke new submission. Nah, ada setidaknya 5 tahap dalam submisi. Ya. Sebelum melakukan submisi ini, silahkan naskah yang akan disubmit dibuka. Nah, misalkan ini ya, ini saya submit dulu ya, sekalipun belum jadi nanti akan saya submit. Soalnya nanti setelah saya submit berhasil nanti saya akan reject. Saya delete. Saya delete dulu nanti. Oke. Nah, jadi contoh aja sih sebagai contoh biar kalian paham ya. Nah, ini semuanya dicentang semua. Centangi semua aja, nggak warna paham artinya Pak, wes pokoknya nggak centang gue. Oke. Centangnya apa? Kalau sudah, nah ini save and continue. Biasanya terkadang bawah ini ada pernyataan, tapi kayaknya ini tidak ada pernyataan. Jadi tinggal di save and continue. Nah, berarti kita sudah masuk ke tahap kedua, upload and submission. Oke. Nah, kita klik. Cek apa yang diinginkan. Upload submission file. Berarti kita upload filenya tadi, file naskah ini ya. Naskah ini filenya apa tadi? Nah, ini yang akan kita upload. Oke. Kita masuk. Choose file. Pilih filenya. Filenya tadi di mana ya? Filenya tadi di sini. Kita cari. Ini ya, kayaknya ini ya. Nah, ini naskah ini. Klik open. Jangan langsung save and continue ya. Ini yang sering terjadi. Pastikan ini klik upload dulu. Nah, pastikan ini diklik upload. Ya. Upload. Nggak akan di save, nggak akan ke save. Jadi nanti ketika submisi kosongan. Jadi ini yang autornya nyampit mana filenya, nggak ada filenya. Jadi kosong ya, akhirnya ya kalian cek terus kok nggak ada konfirmasi, oh, memang naskahmu kosong kok kan gitu, jadi nggak akan dikonfirmasi. Nah biasanya kalau ada nama tadi itu langsung berubah menjadi ini. Tadi kan nggak ada tuh ini ya kan, sekarang ada. Jadi naskahnya sudah diganti coding nomor ya. Nah, kalau sudah ada ini udah pasti baru klik save and continue. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini author, metadata. Metadata ini paling penting. Ya, metadata ini paling penting. Metadata itu fungsinya apa ya? Fungsinya gini. Dia akan menjadi bahan rujukan apabila tulisan kalian ini disitasi atau dikutip. Ya. Yang punya manfaat siapa saja Pak yang bisa mendapatkan manfaat ini? Tidak hanya penulisnya, tetapi pemilik jurnal, pengelola jurnalnya juga kan merasakan manfaatnya. Paling tidak dia merasa, oh ternyata tulisan saya banyak yang mengutip. Jadi ini tulisan ini sangat urgen, sangat penting bagi
membaca. Wah, berarti tulisan kalian kan menarik ya. Wah, tapi beda nek sing nyitasi jarang. Wah, berarti tulisanku iki ra patek laku iki. Tidak menarik bagi pembaca, ibaratnya kan ngono. Wong kaya wong dodolan, ayo tulisanku waca kan ra mungkin toh. Kecuali kalian aktif mau baca tulisan ini silahkan klik ini. Nah, itu nanti masuknya di citasi ini. Nah, makanya ini harus diisi datanya. Nah, data harus diisi. Nama siapa, middle name-nya siapa. Loh, ini nama saya kok kayak gini ya. Isi. Saya ganti. Jadinya di tengah karena sebagai middle. Oke. Email saya ini, thread. URL-nya ini, submit afiliasi saya ini. Saya isi semuanya. Oke, sampai sini. Ini baru author. Itu kalau satu author. Lah kalau dua author gimana, Pak? Kan kadang ada dua author ya. Tinggal ini diklik add author. Add author. Nambah author. Nah, author pertama sudah ya. Author kedua kita isi. Misalkan siapa? Wahyu. Last name-nya siapa? Tias. Gini. Contoh wae, emailmu apa? Nah, contoh wae ya. Nanti saya reject aja. Oke. Nah, tanda-tanda bintang ini harus diisi semuanya. Nah, misalkan ini afiliasinya apa? YN Kudus. Ya. Oke. Dia ini sebagai prinsipal atau gini, saya jelasnya gini. Kalau lebih dari satu, biasanya akan ada pertanyaan. Siapa penulis utama? Prinsipal. Jadi nanti dialah yang akan dikontak oleh managing editor. Oke. Tapi kalau penulis tunggal, otomatis dia sendiri yang sebagai prinsipal. Tapi kalau kedua orang atau lebih dari dua orang, itu harus ditentukan siapa yang jadi prinsipal. Bisa saja penulis pertama ini bukan prinsipal. Ya, bukan saja penulis pertama ini jadi prinsipal. Misalkan kalian ini rombongan nulis artikel wong 5. Ternyata yang jadi prinsipal ini orang yang terakhir. Bisa Pak. Nah, ini corresponding author. Penting karena dia yang akan bertanggung jawab terhadap naskah. Nah, itu. Nah, jadi silakan nanti ditentukan prinsipalnya siapa. Kalau ini tadi masih yang pertama ya, saya soalnya kliknya masih di awal nih. Nah, ini ya. Kliknya di awal. Kalau yang ini kan belum. Kalau ini saya klik ubah, di atasnya hilang. Oh. Oke, saya kembalikan ke awal. Nah, kalau ada lagi tinggal klik lagi add author. Nah, ini. Jadi saya sarankan nanti kalau kalian sudah mulai submisi, ya kalau bisa arisan jurnal ya. Arisan jurnal dalam arti misal begini. Ini ada 3 orang misalkan. 3 orang ini masing-masing punya tulisan. Ya. Tulisan pertama si dia yang penulis utamanya dia sebagai penulis pertama. Penulis keduanya dan ketiganya kawan-kawannya yang lain. Nah, gitu. Terus yang tulisan yang kedua karena dia sebagai penulis pertama dia yang di awal. Sementara yang lain di 2 dan ketiga. Yang selanjutnya juga sama. Prosesnya gitu. Nah, ini namanya arisan jurnal. Jadi nanti ketika publish semua nama muncul. Wah, jadi dia punya tulisan sekian. Padahal realnya cuma nulis siji. Tapi dia sudah tercatat punya 3 tulisan. Saya sarankan seperti itu. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke bagian kolaborasi dosen mahasiswa. Ya, biasanya mahasiswa yang selesai skripsi disarankan untuk mempublish ringkasan skripsinya ke jurnal. Dosen pembimbingnya sebagai penulis kedua. Penulis pertama tetap kalian. Penulis pertama, keduanya dosennya. Biasanya gitu. Atau terkadang PPL juga sama atau apa. Pokoknya yang terkait dengan kalau itu memang tulisan hasil bimbingan atau kolaborasi dosen mahasiswa, biasanya dosennya di bagian akhir misalkan. Kecuali nanti ada kontrak tersendiri dengan dosennya misalkan kan ono sing dosen-dosen ngono kuwi. Mas, apa tulisanmu tak ganti uang lelah?
ya. Nanti saya tolong dijadikan penulis pertama ya. Ono sing ngono kuwi kadang. Ya itu tergantung kalian sendiri ya nanti secara internal, secara personal piye. Boleh atau tidak kan gitu. Kalau boleh ya nanti akan kalian dapat uang saku lah ibaratnya begitu. Cuman keuntungan dosennya dia menjadi penulis utama. Karena untuk dosen itu biasanya untuk kenaikan pangkat dia itu sebagai penulis pertama itu harus terpenuhi. Nah, jadi nanti ketika ada dia sebagai penulis kedua itu hanya tambahan. Jadi dosen itu ora iso naik pangkat nek dia ini urung di jurnal sebagai penulis pertama. Penulis tunggal malah enak itu. Penulis tunggal otomatis. Di jurnal tapi sebagai penulis kedua, ketiga dan seterusnya ora iso nganggo naik pangkat kan gitu. Bukan dosen. Makanya kadang ada jadi ojo heran nek tiba-tiba ana dosen sing model kayak ngono kuwi. Nah, berarti kan tinggal kalian. Yo piye caranya cari win-win solution. Kan gitu ya. Nah, ada yang meminta sebagai penulis pertama nah itu. Tapi kalau penulis kedua biasanya memang seperti itu tradisinya. Jadi ada mahasiswa yang nulis ben sama-sama submit. Apalagi biasanya kalau membawa nama dosennya, biasanya seorang autor, seorang editor dari jurnal lain kan kadang sudah kenal dengan dosen itu. Oh, iki sing nulis Pak iki ya, dia mahasiswa bimbingannya paling. Nah, biasanya akan lebih mudah dipertimbangkan. Ibaratnya nek cara wong anu ya apa ya, nggawa syafaat gandul ya. Gandul syafaat dosen. Nah, soalnya saya pernah juga gendol ning sapa. Ketika saya masih jadi mahasiswa. Nah, tapi setelah itu saya coba untuk jadi sebagai penulis tunggal. Oke. Oke, kita selesai di autor ya. Oke. Jadi begitu autornya. Nah, baru kita masuk ke ini bawahnya. Titel. Kita masukkan, tinggal copy saja. Nah, ini copy. Copy. Oke. Paste di sini. Oke, abstrak. Kita masukkan juga. Oh. Misalkan ini ya, ini yang saya anggap sebagai abstrak ini. Saya anggap meskipun belum tidak. Kanggo contoh tok sih ya. Nah, abstrak tinggal paste aja di situ. Kata kunci. Nah, ini kan sudah masuk ya abstrak sudah. Berapa kata tadi? Enggak tahu lah. Kira-kira kata kuncinya dimasukkan. Kata kuncinya apa? Halal marketing misalkan. Terus hadir bisnis. Ya, tulisan bisnis iki. Bisnis ngono ya. Bisnis. Nah. Eksekusi. Bisnis. Gini ya. Terus living tradition. Ini berarti ada berapa kata? Aslinya 6, tapi biasanya ngano itu ngitungnya 1 itu begini. 1 2 3. Jadi ini ada 3. Oke, keyword jangan sampai lupa. Language bahasa tulisanmu apa? Indonesia. Ini ganti Indonesia IN. Mbok jarke ya ora apa-apa sih asline. Agencies. Kalau memang ada tulisan ini Anda dikasih apa jenenge? Support dana misalkan. Misalkan kalian disupport dana dari mana? Misalkan dari mana? Biasanya penyupport dana. Ya pokoknya penyupport dana lah, misalkan dari Lanjisnu atau Lanjismu atau di mana lah, atau dari BRIN misalkan, atau dari Kemenristek-Dikti misalkan, atau dari LPDP misalkan. Ya, ada yang penerima beasiswa LPDP? Enggak ada ya. Misalkan LPDP. Nah, itu baru dimasukkan di sini agensinya apa. Kalau mau kamu isi Yayan Kudus ya apa-apa. Lah referensi. Nah, referensinya tinggal kita paste kopikan apa itu jenenge? Daftar pustaka. Nah, ini tinggal di-copy semua. Ya, daftar pustaka. Nah, kita masukkan di sini. Master. Dah. Ini semuanya sudah terisi semua. Oke. Nah, ini di tahap 3 isi semua. Kalau sudah, tinggal di save.
Biasanya yang digunakan untuk membaca oleh editor pertama ya di metadata ini, bukan di filenya. Kalau metadatanya sudah bagus, nah abstraknya sudah oke, menarik, layak, sesuai dengan skop jurnal, nah baru naskahnya dikirim ke reviewer. Nah itu makanya metadata harus diisi. Nah ini masuk ke tahap 4. Tahap 4 ini kalau memang ada suplemen file atau file-file tambahan, misalkan khawatir tadi file yang saya upload di ini, yang di tahap kedua ini tidak bisa kebaca, nah berarti ini ditambah filenya, oke, ditambah filenya. Jadi barangkali file yang pertama tidak kebaca, jadi nanti editornya bisa memakai file kedua. Atau kalau tidak itu misalkan data tabel misalkan, ya silakan. Jadi ini sebenarnya sifatnya suplemen, penambah. Jadi dia penambah saja, tidak sebagai utama. Diabaikan bisa Pak? Bisa. Nah, ini coba saya abaikan ya. Saya abaikan. Save and continue. Dah. Nah, ini terakhir. Nah, konfirmasi. Hanya konfirmasi toh. ID-mu sekian, naskahmu ini ya. Ini diklik bisa langsung muncul naskahnya. Nah, dan upload tanggal ini. Kalau sudah yakin tinggal klik finish submission. Dah, alhamdulillah selesai proses submit, tinggal menunggu. Nunggunya gimana Pak? Ya rutin ya, tapi aja bedino dicek. Aja bedino dicek ya, 1 minggu 1 bulan lah misalkan dicek. Kalau tidak ada konfirmasi ya, coba kontak ke nomor yang ada di sini, kontak via WhatsApp. Kalau yang dicantumkan di sini nomornya Pak Amir ini. Nomornya Pak Amir, jadi nanti kalian bisa langsung kontak, Pak naskah saya sebenarnya diterima atau tidak sih Pak. Nah kalau saya biasanya setahun, kalau setahun nggak ada konfirmasi saya baru cabut naskah itu. Pokoknya intinya dalam waktu bersamaan ya, kalau bisa kalian satu naskah satu submitan, jangan satu naskah disubmit ke beberapa jurnal. Ini etika yang tidak baik. Sering terjadi kayak gitu, biasanya malah justru langsung di blacklist orang itu. Kenapa? Soalnya pernah terjadi begini Mbak, naskah ini diterbitkan di jurnal 1, juga dalam waktu yang hampir bersamaan diterbitkan di jurnal yang kedua. Nah makanya biasanya sebelum publish ya, biasanya si author akan diberi konfirmasi oleh editorial boardnya. Dia dimintai surat di atas materai yang menyatakan naskah ini belum pernah dipublish di jurnal manapun. Nah kalau itu sudah kalian konfirmasi, baru naskah Anda diterbitkan. Untuk menjembatani apa? Untuk menjembatani duplikasi penerbitan. Oh ini kalau itu bisa meruntuhkan semuanya ini. Autornya juga akan runtuh reputasinya, jurnal juga akan runtuh reputasinya. Kenapa? Pengelola jurnalnya ngawur, orang pernah dicek. Oke. Caranya ngecek ya masuk ke akun biasalah ya, My Journal, klik. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tapi untuk mencari yang ketiga tadi Maksudnya URL di sini namanya pas publish itu kan ada 5 tahap. 5 tahap ya. Yang ketiga itu apa? Oh, jadi nanti yang di save and continue langsung otomatis masuk ke 3 urut Mas. 1, 2. Itu yang ketiga kan ada apa? Kan ada nama, terus itu atasnya pengarang penulis kan ada itu apa? Oke, coba kita masuk lagi. URL lagi. Saya masuk ke new submission lagi ya. Habis ini saya recheck. Sekarang continue. Ini coba saya gak bisa toh. Yang kedua ini harus diupload.
Ya, sebentar saya tak ngupload yang ini dulu. Oke, saya upload dulu. Oke, sudah ya. Saya akan konten. Nah, ini dah. Yang itu kan Oh, ini. pencariannya itu gimana? Oh, ini kalian harus membuat dulu terlebih dahulu di Google Scholar. Misalkan ini ya. Google Cendekia atau Google Scholar. Ya. Membuat akun. Kalau ini membuat sendiri. Ya, biasanya di sini ada pembuatan. Mana ya? Oh, ini deh. Belum saya klik pantesan. Nah, ini. Nah, ini biasanya ini kan saya sebelum login nganu toh. Ini saya keluar dulu. Ya, nanti ada. Saya keluar dulu ya. Gimana? Ada yang mau keluar untuk kuliah? Kalau ada yang mau keluar kuliah juga nggak apa-apa. Ini waktunya rodok molor nih ternyata. Saya mas lanjutkan ada mas. Nah ini biasanya di sini mas. Nah gunakan akun lain atau register. Kalau belum ada buat akun. Ya buat akun kalau belum ada. Kalau sudah ada tinggal mau masuk ya. Jadi kalau sudah punya akun otomatis keisi sendiri. Enggak, nanti kita copy. Coba ya, ini saya masuk ke akun saya dulu. Nah, ini akun saya. Kalian, saya misalkan masuk ke Google ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, rodok molor memang. Oke. Nah, kita lanjut. Cari nama, misalkan nama saya ya. Ini nanti kalian langsung dapat nama saya. Ya, ini Google Scholar saya. Nah, ini tinggal diklik Mas, di copy. Copy, baru dimasukkan di sini. Oke. Nah, itu. Soalnya yang saya tampilkan di sini adalah akun Google Scholar. Oke. Nah, ini. Google Scholar. Sinta, kalau Sinta harus punya IDN ya, harus dosen biasanya. Yang tidak Orchid, Portal Garuda, Moraref, itu kalian bisa daftar. Okay. Nah, yang tidak bisa daftar itu di Scopus. Sekarang Scopus itu harus punya naskah yang terindeks oleh Scopus, baru kalian secara otomatis diberi ID Scopus. Ini biasanya yang apa ya, harga mati untuk mereka yang mau menuju profesor. Sekarang eranya itu era Scopus. Sekarang banyak dosen itu mengejar untuk jurnal yang terindeks Scopus. Itu kebanyakan itu Scopus. Ya. Itu nggak bisa didaftar sendiri, nggak bisa. Jadi harus punya naskah yang memang sudah terindeks Scopus. Bahkan Scopus itu biayanya ada biayanya. Ada biaya publikasinya. Tidak murah kok. Ada yang tidak, ada biayanya. Bahkan kalau yang memang benar-benar dia punya orientasi untuk menuju guru besar, biar berapapun dibayar. Berapapun dibayar. 15 juta ya dibayar, 11 juta ya dibayar. Nah, oh iya, ada yang kelupaan saya sampaikan. Biasanya ada publication fee. Nah, publication fee. Cek. Kalau di sini nggak ditantumkan karena apa? Karena publikasi ini sifatnya gratis. Ada beberapa jurnal itu yang memang mencantumkan publication fee-nya. Jadi kalian menerbitkan di jurnal itu harus bayar sekian. Tuh. Nah, itu yang sering terjadi. Ada, misalkan kayak jurnal Al-Quds, itu orang yang mau menerbitkan di sana itu bayar 1 juta. Ya, di jurnal Al-Quds. Nah,
Tapi biasanya yang bayar-bayar itu biasanya yang memang dia dituntut oleh instansinya atau apa, dia memang benar-benar membutuhkan jurnal. Misalkan kayak mahasiswa S3 di PTKIN biasanya masih jurnal terindeks Sinta, tidak sampai Scopus. Tapi kalau di kampus yang umum, misalkan di Undip atau di UGM, biasanya diminta untuk jurnal yang terindeks Scopus. Wah, itu biayanya lebih gede lagi itu. Wah, itu biasanya dia benar-benar ngejar itu. Terus ya bisa terbit. Nah, tapi kalau kalian kan tidak terlalu mementingkan, yang penting kan terbit, ya silahkan disubmit di jurnal-jurnal yang tidak berbayar, yang free. Banyak Pak, yang free banyak. Sinta 2 pun masih banyak yang free kok. Misalkan kayak Milati, jurnal Milati di Ensala 3 yang soalnya kenapa kok Milati Pak? Saya dulu pernah ikut mengelola di jurnal Milati. Saya pernah ikut mengelola, di sana gratis, free, tidak ada yang bayar. Itu sudah Sinta 2 itu. Oke. Apalagi Sinta 3, ini Sinta 3 masih. Semoga saja nanti lekas naik Sinta 2. Oke. Nah, jadi nanti untuk saat ini masih free nih. Jadi yang penting kalian submit aja tulisan, nanti kalau memang layak dipublish ya akan kami publish. Gitu. Nah, kalau mahasiswa kalau memang ternyata kan saat ini belum ada tuntutan untuk mempublikasikan jurnal ya. Nah, sementara kalian untuk mempublikasikan secara sukarela. Secara sukarela kalau memang kalian dengan baik hati ingin membantu proses akreditasi program studi, saya mohon ya kalian submit jurnal sebanyak-banyaknya. Tapi dengan catatan satu jurnal satu OJS, ojo satu jurnal berapa OJS. Kecuali memang langsung di situ di reject, ada konfirmasi sudah ditolak. Nah, baru kalian submit keluar. Pokoknya dalam masa waiting assignment, biasanya kan ada statusnya waiting assignment. Waiting assignment itu prosesnya masih proses menunggu keputusan. Berarti dalam waktu itu kalian tidak boleh mensubmit ke jurnal lain. Tapi kalau ada tulisannya revision required, nah berarti ini naskah kalian kemungkinan diterima, tapi dengan catatan revisi. Jadi rada lega paling tidak, diterima tapi karek revisi. Atau statusnya in review. Nah, in review berarti masih di review. Nah, kalau dalam in review kalian juga nggak boleh mempublish. Terus apa lagi ya in review. Nah, kalau in editing, wah ini biasanya kalau sudah in editing, ini pasti dalam waktu dekat akan publish. Kalau sudah statusnya in publishing, in editing. Tapi kalau sudah published, nah berarti sudah dipublikasikan. Tapi ini statusnya rejected, nah berarti naskah sudah ditolak. Berarti kalau sudah ditolak, berarti kalian bebas mau mensubmit kemana silahkan. Itu, pokoknya cek sih. Nah kalau statusnya memang sudah rejected, di mana? Masa? Sejak kapan? Oh, saya putus yang di sini. Oh iya, maaf saya sebentar, yang saya di sini ternyata putus. Linknya tadi ini ya. Oke. Sudah dikonfirmasi ya? Oke. Ternyata tadi saya putus. Nah, kalau statusnya reject, silahkan Anda publikasikan ke jurnal yang lain. Nah, itu pokoknya status jurnal dilihat di situ. Ya. Pokoknya selama belum ada itu ya sudah. Tunggu saja dulu. Tapi saya yakin pokoknya kalau penting aku di tulisan silakan submit ke jurnal yang Sinta 432. Mau 5 ya malah lebih mudah. Apakah harus di kampus-kampus negeri Pak? Tidak harus. Di kampus swasta pun boleh. Kampus swasta juga mengelola jurnal, prosesnya juga sama dengan JS.
Misalkan kalian mau menerbitkan di Unisnu atau di Stai Fojinato atau di Stai Pati misalkan atau di mana Hikmapa ya silahkan. Atau mau di kampus-kampus swasta yang jauh ya silahkan. Prosesnya sama, semuanya pakai UJS karena ini menjadi pintu masuk utama dalam mengelola UJS. Nah, oh iya, saya ada UJS ini modelnya banyak, ada yang beredar di Indonesia modelnya ada dua yang saya tahu kebanyakan. Yang pertama model seperti ini, yang satunya model hampir sama sih tapi beda-beda. Miliknya miliknya jurnal Mutawatir itu berbeda dengan ini. Tapi prosesnya hampir sama, proses uploadnya hampir sama. Tapi strukturnya yang agak berbeda. Nah, tapi yang penting kalau ini sudah paham, nanti untuk model UJS yang lain insya Allah mudah lah. Nah, caranya begitu. Oke, paham ya? Ada yang lain? Cukup? Untuk mat ahli atau apa namanya yang perguruan D3 itu sama menggunakan OJS. Pokoknya kalau dia memang punya jurnal dan karena sekarang sudah harus mengarah ke akreditasi, maka dia harus OJS, Mas. Nah, kalau yang belum terakreditasi, biasanya dia masih ke emailnya siapa? Editor in chief-nya. Siapa editor in chief-nya di situ lah, itu yang akan di email, naskah tinggal dikirim. Nah, kalau sudah menggunakan OJS, semuanya pakai OJS. Ma'had Ali misalkan. Di Kudus kebetulan ada dua Ma'had Ali ya. Nah, entah itu sudah mengeluarkan jurnal belum, saya belum tahu ya. Tapi kayaknya kok belum, saya belum dengar. Nah, kalau ada Ma'had Ali yang sudah mengelola jurnal, ya boleh, proses submisinya sama. Lakpesdam Salatiga itu membuka jurnal JINUS namanya, Journal of Nahdlatul Ulama Studies, gitu. JINUS, Journal of Nahdlatul Ulama Studies. Mau proses submit di situ, ya juga pakai OJS. Skopnya apa? Pokoknya skopnya tentang kajian NU. Nah, gitu. Kalau di Lakpesdam YN Salatiga. Lakpesdam Salatiga bukan YN, Lakpesdam Salatiga. Nah, itu. Jadi yang pokoknya kalau ada jurnal kok dia memiliki OJS. Ya, itu silahkan submit. Kementerian pun ada, Mas. Misalkan jurnal Suhuf. Nah, jurnal Suhuf. Ini miliknya Diktis, ya. Itu juga sama. Jadi tidak miliknya kampus, tapi itu miliknya Diktis. Sama prosesnya. Semuanya pakai OJS. Nah, untuk mahasiswa S1 belum diwajibkan untuk publikasi jurnal, ya. Untuk mahasiswa S2 harus publish, tapi syaratnya enak, belum sampai ke Sinta berapa belum. Terus pokoknya publish jurnal kanggo syarat menakosa. Tapi saat ini saya memang mengajari kalian, karena saya memang mengharapkan prestasi mahasiswa terutama di bidang akademik ini terangkat. Seringkali tulisan mahasiswa ilmu hadis yang di jurnal mana saja ya. Itu yang susah itu. Nah, jadi saya harap dengan ini habis ini nanti silakanlah nanti ditindaklanjuti untuk submit ya. Kemanapun terserah, nanti bisa dilaporkan di grup WA ya. Mau ke riwayah juga monggo, mau kemana lagi juga monggo, terserah. Gitu. Ada pertanyaan? Yang lain? Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita agendakan yang lain. Misalkan apa? Monggo. Kalau mau diagendakan pelatihan manajemen referensi, silakan. Tuh. Nanti ini sudah saya record, nanti akan saya posting, nanti tinggal disimak kembali. Enggak apa-apa. Gitu. Cukup nah? Atau masih ada yang mau disampaikan? Oke, kalau sudah cukup saya akhiri ya. Nanti saya kembalikan ke moderatornya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf yang besar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Bapak Rizza yang telah membimbing kita. Mulai dari tadi ada banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh, mulai dari OJS atau Open Journal System, cara pembuatan jurnal yang baik itu bagaimana, dan cara pengiriman karya ke kampus-kampus itu bagaimana. Dan jika teman-teman semua kalau memiliki karya bisa dikirim ke tim jurnalis, nanti bisa digodok atau dibenahi terlebih dahulu biar nanti bisa dipublish sebagai karya teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang itu akan membahas mengenai